kita langsung masuk ke sesi pertanyaan aja, Dok ya. Ini ada yang bertanya, Dok. Dari FK USU atas nama Rama Mahardika. Selamat malam, Dok. Ingin bertanya, apabila nanti setelah lulus kedokteran hingga tahap akhir, itu koas atau internship, dan ingin melamar pada suatu rumah sakit, apakah yang dilihat nilai IPK atau nilai UKM PPD? Ataukah ada tes lagi dari pihak rumah sakit, Dok? Dan mungkin ditambah juga, Dok, pertanyaannya, seberapa penting sih IPK ini, Dok, bagi mahasiswa kedokteran? Karena ada juga nih yang bilang, wah ngapain IPK, nggak harus deh yang tinggi-tinggi, yang penting soft skill, ya, seperti itu, Dok. Oke, baik. Pertanyaannya bagus dari USU, di Dika ya. Gini, apakah kita nggak butuh IPK? Nah, adik-adik, kalau mau daftar PPDS itu artinya sekolah untuk ambil spesialistik ya, atau kalau misalnya adik-adik mau daftar magister ataupun doktoral S2, S3, coba deh selalu lihat, syarat pertama itu selalu administrasi. Selalu syarat pertama adalah administrasi. Oke, nah ketika adik-adik saja gagal administrasi, jangankan soft skill, jangan kan kita bicara tentang dia bisa nggak ya melakukan tindakan bantu jalan nafas henti jantung, dia bisa nggak ya melaksanakan itu adalah ujian untuk yang tahap 2, tahap 3. Tahap 1 untuk ujian apapun, mau dia ambil spesialistik, mau dia ambil sekolah pendidikan S2, S3, tahap 1 tuh selalu jalurnya adalah administrasi, itu dimanapun. Kalau misalkan ternyata IPK kamu 2,5, daftar ke rumah sakit, walaupun IPK tidak menjamin kita sebagai seorang dokter, artinya kita punya soft skill yang bagus, tapi IPK kamu 2,5, kamu udah pasti ketindih jauh. Jadi IPK penting nggak ya? Kalau menurut saya penting sekali. Karena kalau kamu bagi saya nih ya, IPK di atas 3 udah bagus. Tapi ketika kamu bisa maintain skor kamu dan berujung dengan IPK kamu di atas 3,5, ketika kamu seleksi administrasi, lihat nih, cum laude, oke, kamu langsung di urutan nomor 1 dibandingkan teman-teman kamu yang lain. Dan sistem sekarang ya, dengan mudahnya mendapatkan skor, dengan mudahnya mendapatkan IPK, nilai yang tadi udah saya bilang ya, di angkatan lama itu susah untuk dapetin IPK mencapai 3,5 di angkatan saya dan pendahulu saya, tapi di angkatan yang terbaru ini, gampang untuk tembus ke angka 3,5. Kamu bakal lihat nanti bertabur 3,4, 3,7, itu bertabur seperti biasa. Kamu bakal lihat hal itu nanti. Dan yang namanya orang, saya punya rumah sakit misalkan nih. Misalkan kalau saya punya rumah sakit, ada dokter mau melamar, terus ya jelas nomor 1 dilihat administrasi. Pas saya lihat administrasi, oh IPK-nya ada yang 3,9, ada IPK 3,7, 3,6, 3,5, 3,4. Terus kalau kamu tanya, saya cuma bakal pilih 3 dokter. Oke, ya IPK 3,4 ya bakal saya keep dong. Karena memang secara administrasi dia gagal gitu. Walaupun IPK-nya udah bagus. Jadi, apakah IPK itu penting atau tidak? Apakah soft skill penting atau tidak? Semuanya penting. Sebagai dokter, soft skill penting. Cuma untuk kamu kerja di rumah sakit, untuk kamu ambil sekolah lagi, kalau IPK kamu nggak sampai atau rendah sesuai standar mereka, ya kamu nggak dilirik. Jangankan kamu diuji sebagai seorang dokter, kamu baru ngasih berkas, nggak sampai nilainya nih, kamu langsung out. Enggak. IPK adalah seleksi pertama untuk ujian apapun. Bakal jadi spesialistik iya, bakal jadi konsultan iya, bakal jadi apa, IPK selalu dipertanyakan. Apakah pasien saya nanti bakal nanya IPK saya? Nah, mungkin itu baru tidak. Pasien nggak bakal nanya IPK saya berapa. Tapi untuk saya dapat posisi sebagai seorang spesialistik, untuk saya dapat posisi sebagai seorang dosen, saya perlu IPK. Mungkin cuma sekali itu gunanya IPK. Mungkin ya. Tapi ketika kamu nggak sampai IPK-nya, kamu nggak bisa jadi apa-apa. Gitu. Ketika bagi saya IPK di atas 3 udah bagus, tapi ketika kamu punya IPK di atas 3,5 itu bakal wow, itu bakal mudah. Jujur saja, dengan IPK saya sangat gampang. Kemarin saya sempat hampir, karena pandemi saya cancel ya, hampir berangkat ke Korea Selatan, saya dapat tawaran sekolah S3 di situ, nyambung S3 saya nanti di situ. Saya ikut webinar, saya ikut beberapa lomba dengan title saya yang saya sampaikan di CV dan lain-lain, itu bikin banyak jalan datang ke saya. Saya bukan lagi cari sekolah, saya ditawarin sekolah sekarang statusnya. Jujur seperti itu ya. Jadi tawaran datang ke kamu. Kalau kamu punya award yang bagus, pencapaian yang bagus, tawaran datang ke kamu. Bukan cari kerja, saya malah ditawarin. Apakah IPK penting? Bagi saya penting. Karena itu step awal untuk ujian apapun, ngambil apapun. Gitu. Mungkin begitu nih jawaban saya.